Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami rindu kami dapat menjadi orang-orang yang boleh dituntun melalui firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang terbuka, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, sehingga kami dapat dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kami dimampukan menjadi para pelaku firman yang boleh memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami, terkhususnya juga bagi keluarga kami. Saat ini kami rindu, kami dapat dituntun melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kasih dalam hubungan kekeluargaan. Kita belajar dari kisah Rut dan juga Naomi. Bacaan kita hari ini diambil dari Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat 8, dilanjutkan ayat 16 hingga 17. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah, masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Dilanjutkan ayat 16 hingga 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sebuah hubungan kasih yang begitu indah dalam ikatan kekeluargaan dapat kita lihat dari hubungan Rut dan juga Naomi. Bagaimana kita melihat mereka menjadi dua orang mertua dan juga menantu yang memiliki hubungan kasih yang terjalin begitu erat. Keluarga damai di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kekeluargaan saat ini, kita dapat mendapati bahwa tidak selalu kasih yang dari Tuhan itu terpancar dalam kehidupan keluarga. Kita dapat melihat bagaimana orang tua seringkali bertengkar dengan anak-anaknya. Suami dan istri, mereka bukannya terikat erat, namun juga saling menyakiti, bahkan bercerai. Belum lagi ketika kita juga seringkali mendengar bahwa yang namanya mertua dan menantu itu nggak cocok untuk tinggal di dalam satu atap, karena pasti mereka akan bertengkar. Namun justru kita dapat melihat di dalam bacaan kita hari ini, bagaimana hubungan Naomi dan juga Rut sebagai mertua dan juga menantu. Justru mereka menjadi dua orang yang sungguh dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal apakah yang dapat kita pelajari sehingga mereka menjadi orang-orang yang sungguh dapat memancarkan kasih storge atau kasih di dalam kehidupan keluarga mereka?
Yang pertama, kita belajar bagaimana Naomi sebagai seorang mertua, dia memberikan kebebasan pilihan kepada menantunya. Di dalam ayat yang ke-8 dari bacaan kita tadi, Rut pasal 1, Naomi berkata kepada para menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Bagaimana setelah kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Namun dia memberi kebebasan kepada kedua menantunya saat itu, yaitu Orpa dan juga Rut, untuk kembali ke rumah ibu mereka. Ini menunjukkan bagaimana Naomi mengasihi para menantunya dengan memberikan mereka pilihan untuk masa depan mereka. Sebagai sosok orang tua, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada para menantunya. Bagaimana dengan kita, keluarga damai? Sebagai sosok orang tua, sudahkah kita memberi ruang gerak bagi anak-anak kita? Ataupun kalau saat ini kita sudah menjadi seorang mertua, yaitu bagi para menantu kita di dalam menentukan pilihan. Ingatlah bahwa apa yang mungkin kita pandang baik itu belum tentu menjadi yang terbaik di dalam pandangan mereka. Apalagi juga ketika kita berbicara di dalam kehendak Tuhan. Karena itu biarlah kita sebagai orang tua, kita boleh terus memohon kepada Tuhan memberi kita hikmat untuk kita menjadi orang tua yang bijak, untuk menuntun ataupun memberikan kebebasan kepada anggota keluarga kita, supaya sungguh-sungguh mereka dapat melihat Tuhan ataupun kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Keluarga damai yang selanjutnya juga kita lihat bagaimana Rut dan juga Naomi ini juga memiliki ikatan yang begitu kuat karena mereka menjadi sumber kekuatan dan inspirasi satu dengan yang lain. Rut di dalam ayat yang ke-16, ketika Naomi menyuruh dia untuk bebas memilih, untuk Rut juga dapat pergi kembali ke rumah ibunya. Tapi Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Di sini kita dapat melihat bagaimana Rut ini dapat melihat Allah melalui kehidupan Naomi, sehingga dia pun menjadi orang yang sungguh rindu hidup boleh terus-menerus dekat dengan Naomi. Dia berkata, "Allahmu lah Allahku." Ini artinya di dalam kehidupan sehari-hari, Rut mendapati teladan dari Naomi. Dia melihat bagaimana kemuliaan Allah, kasih Allah terpancar di dalam kehidupan Naomi. Itulah hal yang Rut teladani. Bagaimana dengan kita, keluarga damai? Sudahkah saat ini kita juga menjadi orang-orang yang memberikan teladan yang baik bagi anggota keluarga kita? Terlebih lagi tidak hanya sekedar teladan yang baik, namun kita memancarkan kasih dan juga kemuliaan Allah bagi para anggota keluarga kita. Biarlah saat ini kita pun boleh terus memohon supaya kita dimampukan. Kita pun semakin hari membangun hubungan yang makin dekat dengan Allah. Dan itulah yang membuat kita pun juga makin hari makin serupa dengan Allah. Sehingga kita juga dapat menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan kasih Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga damai, biarlah ini menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh boleh kita ingat dan kita pelajari. Bagaimana hubungan yang indah antara Naomi dan juga Rut. Itulah yang nantinya jikalau kita membaca keseluruhan dari kitab Rut, bagaimana Tuhan juga dapat berkarya melalui hubungan yang baik itu. Bagaimana Naomi dipakai menjadi orang tua yang bijak, yang dapat memberikan saran kepada Rut, sehingga Rut akhirnya dia dapat berjumpa dengan Boas dan menjadi pasangan dari Boas.
Dan bagaimana Tuhan nantinya juga menuntun kehidupan Ruth sebagai menantu yang setia ini, sehingga dia dipakai juga menjadi salah seorang yang akhirnya juga menjadi berkat. Bagaimana dia dipakai menjadi salah satu ibu yang nantinya akan menurunkan melalui keturunannya, yaitu Juru Selamat Tuhan Yesus. Keluarga damai, sebuah hubungan yang indah, itu akhirnya dipakai menjadi sebuah berkat. Biarlah kita pun boleh menjadi orang-orang yang memancarkan kasih dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri boleh menuntun kehidupan kami, dipakai menjadi sebuah kehidupan yang boleh memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, khususnya dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau sendiri mampukan kami, Engkau sendiri yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.